ditiadakan lalu diganti dengan sesuatu yang lebih setara dengan kurikulum anak berkebutuhan khusus. Lalu yang keempat itu omisi kurikulum, artinya di mana kurikulum umum itu ditiadakan karena menyesuaikan kepada kurikulum anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam pembelajaran PAUD inklusi. Yang pertama itu adalah jumlah dan kualitas guru kurang memadai. Jumlah dan kualitas guru itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran pada PAUD inklusi. Karena jika guru-guru kurang memahami atau kurang keterampilan dalam memahami pembelajaran PAUD inklusi, artinya pembelajaran PAUD inklusi itu tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan itu menjadi satu hal tantangan yang dalam pembelajaran PAUD inklusi. Jadi sikap yang harus diberikan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas guru yang kurang memadai ini sebaiknya dilakukan pelatihan-pelatihan agar seorang guru itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tentang pembelajaran PAUD inklusi. Baik, yang kedua itu terbatasnya sarana dan prasarana. Artinya PAUD inklusi ini sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak karena setiap anak-anak itu kan berbeda-beda sarana dan prasarananya, jadi harus lebih banyak sarana prasarananya. Contohnya anak-anak yang kurang pendengarannya mereka membutuhkan alat pendengaran, dan anak-anak yang juga membutuhkan guru timbul dan lain sebagainya. Jadi sikap yang harus kita hadapi untuk memberantas terbatasnya sarana dan prasarana ini harus melibatkan pemerintah untuk memberikan biaya dalam mengatasi sarana dan prasarana ini, ataupun kepala sekolah bisa mengajukan proposal untuk pendanaan terhadap lembaga-lembaga yang terkait. Baik, selanjutnya yaitu rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat. Karena sikap orang tua itu sangat mempengaruhi terhadap tingkah laku anak. Ketika orang tua itu mendukung anak-anak mereka untuk melakukan pembelajaran pada PAUD inklusi, maka anak-anak itu bisa mencapai potensinya dengan baik. Tapi sangat disayangkan
Nah, sekian